Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik ya. Corona nih kita, jadi tetap harus jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur. Kita harus tetap sehat. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa, Ibu pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu pingin absen dulu. Tapi nanti Ibu kirimkan link absensi biar kalian bisa absen. Siapa tahu ada yang tidak Ibu sebutkan ya. Ibu panggil dulu satu-satu. Ada anak Ibu di sini namanya Ana. Bu, hadir. Hadir. Kemudian di sini ada Erwin. Hadir, Ibu. Hadir. Tadi. Ada Ibu. Nanti yang tidak tersebut bisa absennya di link Ibu kirim di forum nanti ya. Sekarang Bu. kita coba Ibu akan kirimkan, akan tayangkan. Terlihat nggak ini? Belum ada Ibu. Belum Ada, ya? Bu. Ada? Belum, Bu. Ya sudah ada Ibu. Iya. Ada Ibu. Nah, sekarang kita mau belajar. Kalian bisa lihat di sini materi kita sekarang itu tentang apa, anak-anak? Perbandingan berbalik nilai. Betul. Perbandingan berbalik nilai. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang perbandingan senilai, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum mulai pelajaran, di sini ada link absensinya ya, kemudian ada link LKPD juga yang sudah Ibu sediakan. Nanti Ibu kirim lagi linknya biar kalian bisa akses. Kemudian di sini indikator pencapaian dari pelajaran yang kita lakukan sekarang. Ibu berharap kalian bisa menentukan nih perbandingan berbalik nilai itu yang seperti apa. Kemudian menghitung perbandingan berbalik nilainya bagaimana caranya. Kemudian menyelesaikan, katanya di sini menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau masalah dalam kehidupan sehari-hari berarti ada kaitannya dengan lingkungan hidup kalian. Tujuannya juga masih sama. Ibu punya 2 permasalahan di sini. Yang pertama itu, seorang pembeli ingin membeli 3 kilo buah jeruk. Pada daftar yang dibuat penjual, harganya 1 kilo jeruk seharga 15.000. Ini untuk permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, persediaan pakan 50 ekor sapi cukup untuk 18 hari ke depan. Tetapi setengah dari sapi sudah terjual, maka persediaan yang tersedia akan tercukupi untuk 2 kali lebih lama ini maksudnya. Untuk waktu yang lebih lama ya, Nak ya. Nah, kira-kira kalau dari penjelasan 2 permasalahan ini, apa sih yang bisa kalian jelaskan? Saya, Ibu. Saya. Iya, silahkan siapa? Ada Rosmiati di sini, angkat tangan. Oke, baik, Bu. Kayaknya pembelinya harus menyediakan uang sebanyak 45.000 karena 1 kilonya 3.000, 1 kilo itu 15.000 karena dia mau beli 3. Itu bagaimana, Bu? Kurang jelas itunya, Bu. Apa namanya? Bisa diperbesar sedikit? Oke, Ibu perbesar lagi ya, Rosmi. Iya, Bu. Nah, sekarang gimana? 3 kilo, harga sekilo. Oke, Bu, karena dia pengen beli 3 kilo, berarti terus 1 kilonya 15.000, berarti dia harus menyediakan uang
lebih dari 45.000 supaya ada ongkos taksinya, Bu. Lebih menyediakan uang lebih dari 45.000. Pintar sekali. Ada lagi yang lain? Iya, Muhtadi, silahkan coba, Nak. Saya mau coba nomor 2, Ibu. Iya. Silahkan. Yang nomor 2, saya jawabannya iya. Jawabannya iya, persediaan yang tersedia akan tercukupi untuk waktu yang lebih lama. Betul, Ibu? Kalau gitu sapinya ya. 50 ekor awalnya, kemudian setengahnya hilang, 25, berarti lebih dari 18 hari. Betul sekali, Muhtadi, jawabnya. Ini betul katanya. Nah, ada lagi yang lain. Oke, Tirta. Silakan, Nak. Ya Bu, kalau yang nomor 2 itu ya, kalau menurut saya bisa lebih lama Bu, karena tadi kan sudah terjual ya sapinya. Karena yang dibutuhkan tadi apa tuh, pakan sapinya buat 50 ekor. Jadi mungkin bisa lebih lama 2 kali lipatnya kali Bu ya. Sepertinya. Oke. Oke. Berarti jawabannya Tirta dengan Muhtadi sama ya. Coba sekarang, adakah pendapat yang berbeda? Coba dari Tian. Gimana, Bu? Tidak jelas suaranya. Iya, tadi kan teman-temannya sudah mencoba nih menjabarkan dari dua permasalahan yang Ibu punya. Coba dari Tian sekarang gimana nih? Apa yang Tian ambil dari dua permasalahan ini? Apa yang bikin Tian tertarik? Yang pertama berarti kalau kita belinya semakin banyak, harganya pasti lebih banyak ya Bu, uang yang dikeluarkan ya. Betul. Kalau yang kedua, apa ya? Kenapa dengan yang kedua? Kalau jumlah sapinya semakin banyak, berarti makanannya yang dihabiskan mungkin lebih sedikit waktunya ya. Oke. Karena kan sapinya makin banyak, makanannya lebih sedikit ya jumlah waktunya. Iya, semakin cepat habis ya. Oke, pintar sekali Tian. Kita tepuk tangan dulu buat Tian. Oke, benar sekali ya anak-anak ya. Kata Bu Rosmi tadi, kalau dia beli 3 kilo berarti uangnya harus lebih dari 15.000. Kemudian dari Tirta dan Muhtadi katanya, betul, kalau sapinya sedikit, makanannya cukup untuk waktu yang lama. Kemudian ditarik lagi kesimpulan oleh Tian nih. Betul sekali. Menurut Tian, untuk permasalahan yang pertama, kalau semakin banyak jeruk yang akan kita beli, berarti kita juga akan semakin banyak untuk membayar. Sementara untuk yang kedua, semakin sedikit sapinya, semakin lama masa waktu untuk menghabiskan makan. Nah, dari dua permasalahan ini jelas berbeda ya anak-anak. Kalau yang di atas untuk jeruk, karena semakin banyak pembelian, semakin banyak juga pembayaran, ini kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai kemarin. Nah, gimana dengan yang sapi? Itu kita sebutlah di sini sebagai perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Tadi juga sudah Ibu sebutkan. Semakin banyak sapinya, semakin cepat habisnya atau semakin sedikit lama waktu penghabisan pakan yang tersedia. Itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Alasannya menjadi perbandingan berbalik nilai adalah itu. Kita lihat nih slide berikutnya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga nih. Untuk kasus pertama yang kita ketahui itu setiap adanya pertambahan jumlah buah yang dibeli, maka bertambah pula harga yang dibayar. Ini adalah konsep dari perbandingan senilai. Ingat ya anak-anak. Kemudian yang kedua,
Dengan bertambahnya jumlah sapi yang dipelihara, persediaan makan tidak akan cukup untuk waktu yang sama. Ini juga disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Mungkin kalian di sini masih ada yang nggak percaya, Bu, masa kayak gitu? Nah, coba sekarang kita lihat nih videonya ya. Duh. Persediaan makanan kurang menjadi setengah kalinya, yaitu 25 sapi, berarti jumlah hari persediaan makanannya akan bertambah atau berkurang nih? Bertambah dong, kan yang makan semakin sedikit. Bertambah berapa? Bertambah 2 kalinya ya, jadi cukup untuk 36 hari. Nah, cukup tuh. Sudah dibantu juga dengan video dari yang Ibu unggah dari ruang guru. Nah, sekarang dilanjutkan lagi nih dengan penjelasan berikutnya. Katanya, jika jumlah sapi berkurang setengahnya, maka persediaan makan akan cukup selama 2 kalinya. Kemudian, jika jumlah sapi bertambah 3 kalinya, maka persediaan makan akan habis lebih cepat 3 kalinya juga. Nah, ini kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kira-kira bagaimana sih cara menyelesaikannya? Adakah yang di sini bisa menyelesaikannya? Misal, Ibu coba bagikan pada slide LKPD kalian. Semalam Ibu sudah kirim ya LKPD-nya. Sudah ada yang baca-baca belum ya? Sudah baca Ibu, tapi belum Sudah paham. dibaca Bu, tapi belum paham. Oke, belum paham. Ibu, oke. Nah, ini tadi permasalahan kita yang di awal. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, benar nih kata Rosmi tadi ya, kalau untuk beli 3 kilo 45.000. Kemudian untuk cara penyelesaiannya, kalau di langkah-langkah LKPD yang kalian punya, itu Ibu minta kalian mengumpulkan dulu informasi yang ada di masalahnya. Nah, informasi yang ada di masalah tadi, ada 2 masalah. Informasi yang kita temukan ada apa nih? Coba bisa dibacakan? Saya, Bu, yang bagian B. Iya, sih. Dari seorang anak membeli sekilo jeruk dengan harga 15.000. Bila anak membeli 3 kilo jeruk, maka siswa harus membayar 45.000. Artinya semakin banyak jeruk yang dibeli, semakin banyak uang yang harus dibayar. Itu merupakan perbandingan senilai. Iya. Jadi jika Informasi yang kita dapat apa, Rosmi? jika yang kalau dia beli 1, dia harus bayar 15.000 dari 1, tapi dia pengen 3. Kalau dari 1 jadi 3, dia kan naik 1 jadi 3. Terus dia harus bayar 45.000. Jadi yang satunya kalau 1 kilo 15.000, terus 3 kilo 45.000. Jadi 1 menjadi 3 kan naik. Terus 15.000 menjadi 45.000 juga naik. Jadi ini yang dibilang senilai ya, Bu? Iya, betul. Nah, jadi dari permasalahan itu kita ambil dulu informasi yang kita dapat ya untuk menarik untuk cara menyelesaikannya. Nah, ini sudah Ibu blok nih, sudah Ibu kasih warna yang berbeda untuk kita bisa lebih mudah dalam mengerjakannya. Ini Ibu kasih contoh dulu. Jadi kita kasih informasinya 1 kilo jeruk itu 15.000, berarti kalau 3 kilo jeruk itu 45.000. Nah, coba informasi yang kedua, siapa yang bisa bacakan? Saya, Ibu. Oke, silakan Sinta. Nomor 2, hubungan antar banyak pekerja dan waktu. Misal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 10 orang dalam waktu 20 hari.
Bila dikerjakan 5 orang, maka akan selesai dalam waktu 40 hari. Artinya, makin sedikit orang yang bekerja, maka makin banyak waktu yang diperlukan. Itu disebut perbandingan berbalik nilai. Begitu, Bu. Iya. Kemudian informasi dari itu apa? Yang bisa kita saksikan? Jadi kalau ada yang jadi 10 orang pekerja. Iya, kalau 10 orang bekerja terus orangnya dikurangi, maka waktunya bertambah. Jadi yang kiri orangnya dikurangi, satunya bertambah gitu. Iya, betul. Nah, setelah itu sudah mulai bisa terbayang ya, kalau dia orangnya semakin banyak orangnya, pekerjaannya semakin cepat selesai, semakin sedikit orangnya, pekerjaannya akan semakin lama. Nah, kemudian untuk biar kita bisa menyelesaikan dalam bentuk aljabar, kemarin kalian sudah bisa, bukan aljabar di sini perbandingan, maaf Ibu salah ya. Kita misalkan dulu, misalkan jeruk itu adalah X, kemudian harga jeruk per kilo adalah Y. Berarti kita harus membandingkan, kalau untuk perbandingan senilai kemarin seperti ini, jeruk dengan jeruk, harga dengan harga, masih sama untuk perbandingan berbalik nilai. Tetapi posisinya kita rubah nih. Kalau misal untuk perbandingan senilai itu 1/3 sama dengan 15/45, untuk yang berbalik nilai ini kita balik. Kalau di sini kan informasinya 10 pekerja 20 hari, 5 pekerja 40 hari. Sekarang kita balik nih. 10/5 sama dengan 40/20. Harusnya seperti itu. Jadi kita misalkan juga nih. Nih, kita permisalkan P dan N, pekerja dan lama waktunya. Oke, anak-anak. Nah, nanti LKPD-nya juga kalian harus kerjakan sesuai dengan struktur yang sudah Ibu contohkan ini. Kemudian gimana cara mencarinya? Benar nggak ini 45.000? Benar nggak ini lama waktu yang digunakan 40 hari? Sekarang kita lihat. Dalam proses pengerjaannya. Nih, kita fokus di persoalan nomor 2. Tadi katanya banyak pekerja adalah 10, lama waktu 20 hari. Kalau pekerjanya berkurang 5, waktunya berapa? Kita sudah permisalkan tadi lama waktu yang akan kita cari sebagai N. Ibu juga sudah memberikan tadi gambaran bahwa perbandingannya adalah 10 dibagi 5 sama dengan N dibagi 20. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, mau kasih pertanyaan. Untuk huruf yang Ibu blok, Ibu minta ada Yuli. Kenapa kok bisa 5 dikali N sama dengan 10 dikali 20? Coba, masih ingat nggak ini? Yuli? Suara Ibu terdengar tidak ya? Dikali silang, Bu. Dikali silang. Iya, terdengar, Bu. Betul, dikali silang ya anak-anak. Makanya di sini 5-nya dikalikan dengan N, 10-nya dikalikan dengan 20. Kemudian kita dapatlah di sini 5N sama dengan 10 dikali 20 adalah 200. 200. Nah, kalau 5 kali N itu 200, berarti N-nya berapa? Tinggal 200 dibagi 5. Benar nggak sih? 200 dibagi 5 itu 40. Coba dihitung dulu. Betul, Ibu. Benar, Bu. Benar ya? Iya, Bu. Coba ada Sri nih. Iya, Bu. Iya. Katanya 200 dibagi 5 itu 40. Sekarang Ibu tanya. Emang kalau 4 dikali 5 berapa? 20, Bu. 20. Terus 0 dikali 5 berapa? 0.
Kenapa bisa jadi 200 dibagi 5 jadi 40? 200 dibagi 5 sama dengan 40 karena 5 dikali berapa menghasilkan 200? 40, Bu. Itu cara cepatnya kan bisa, Bu, karena dia 00, 20-nya dulu dibagi 5. Habis itu kan hasilnya 4, ada nolnya itu. Masih ada sisa, taruh aja 0 gitu, Bu. Boleh nggak, Bu, gitu? Boleh sekali. Jangan 4 dikali 5 ditambah 5 kali 0 ya. Iya. Nah, tadi kita sudah belajar nih tentang cara proses pengerjaannya. Nah, sekarang di LKPD kalian, Ibu bimbing nih kalian. Kita coba dengan ini dia. Ada tugas mandiri katanya. Ibu baca nih di sini. Seorang pengusaha kafe, intinya dia di sini ingin membuat sebuah meja resin yang dilihat dari YouTube channel Mon Kayu katanya di sini ya. Kemudian katanya dia pingin bikin 5 buah meja dengan lama waktu yang dia berikan ke pengrajin itu 5 minggu. Kemudian ada juga di sini katanya permasalahannya saat biaya per meja sejumlah 5 juta rupiah, belum termasuk biaya pengiriman. Nah, kemudian kita lanjut ke permasalahannya. Apa sih yang dijadikan sebagai permasalahan? Nah, nih. Jika seorang pengrajin hanya mampu menyelesaikan satu buah meja dalam waktu 18 hari, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan agar meja dapat diselesaikan tepat waktu? Kira-kira dari permasalahan yang ini, informasi apa yang bisa kalian simpulkan untuk membantu penyelesaiannya? Kira-kira Ibu mau tanya pada siapa di sini ya? Coba Muhtadi lagi deh. Putus-putus Ibu kesininya. Oke, Ibu lempar ke teman yang lain kalau begitu ya. Ada Ana. Iya, Bu. Informasi apa Ana yang bisa kita ambil untuk membantu kita menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, kita misalkan dari soal tersebut diketahui dalam waktu 18 hari, pekerja satu orang pengrajin itu hanya mampu menyelesaikan satu buah meja. Jadi satu, ada anak panahnya kanan 18 hari, Bu. Iya, betul. Kemudian apa yang akan kita bandingkan? Apa sih yang mau kita cari di sini? Berapa banyak tambahan pekerja agar waktu yang diperlukan lebih kecil atau di bawah dari 18 hari, Bu. Iya, betul. Nah, sekarang coba itu sudah ada bantuan dari Ana. Sekarang coba kita dengan Sinta. Iya, Ibu. Sinta masih di sini? Masih. Oke, informasi apa ini Sinta? Yang kita punya? Yang A atau yang tadi kayak Ana? Iya, yang A dari uraian kemudian ke Oh A. iya. Apa yang bisa dibandingkan? Saya itu sebenarnya masih bingung, Bu, kalau soal cerita kayak gini. Kadang saya saling salah antara berbalik sama senilai. Jadi yang ini saya tangkap, kalau satu buah meja berarti waktunya 18 hari. Terus berarti kalau tambah harinya berarti pekerjaannya ikut bertambah ya, Bu, ya? Gitu. Oke, Atau salah ya? kalau pekerjaannya bertambah, waktunya bertambah. Sekarang coba ada nggak ya bisa ngasih penjelasan ke Sinta? Coba ada Tirta,
Ayo nak, Iya Bu. ayo. Kata Sinta tadi, kalau pekerjaannya bertambah, waktunya juga bertambah. Kalau yang saya baca sih ya di sini kan pembuatan meja yang 5 buah dengan lama pengerjaan maksimal 5 minggu. Berarti kalau 1 buah itu 1 minggu ya berarti hitungannya 1 buahnya. Nah di sini untuk 1 buah meja ini dalam waktu 18 hari berarti waktunya lebih lama dibandingkan dengan tadi ya. Waktunya mungkin jadi pekerjaannya makin nambah. Iya betul. Begitu Sinta ya untuk permasalahannya. Berarti kalian harus mencoba untuk diteliti lagi ya. Baru kita bisa mengerjakan seperti yang di sini tadi. Sampai di sini. Masih adakah pertanyaan yang mengganggu? Intinya harus lebih teliti bacanya ya Bu. Jadi kita bisa milah ini yang senilai atau yang berbalik ya Bu. Iya Intinya betul. lebih teliti, hati-hati ya. Hati-hati. Dan kita juga harus tahu nih mana yang kita gunakan untuk membandingkan. Ada lagi? Tidak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Untuk LKPD-nya bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa di-print, kemudian ditulis-tulis ya di LKPD-nya, kemudian nanti dikirim ke WA boleh, ke email ibu juga boleh, seperti biasa. Nah, kalian coba kerjakan, boleh dikerjakan sendiri, ataupun kalian kerjakan berkelompok, tapi ingat ya, protokol kesehatannya, jadi tidak boleh banyak-banyak. Oke, nah karena ini sudah materi terakhir di semester ini, berarti kalian tugasnya mulai dari sekarang harus belajar lagi lebih banyak, mempersiapkan diri untuk ujian anak-anak. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ke Ibu lewat grup yang kita punya. Oke, Ibu rasa kita cukupkan dulu pelajarannya, pertemuan kita di sini. Untuk mengakhiri, Ibu pimpin doa dulu menutup menutup pertemuan kita ya, biar ilmu yang kita dapat bisa berguna. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, salam sehat dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.